Dan sekarang dunia pesantren. Terus kok bisa sih Ustadz tuh tertarik dengan hipnosis? Iya, hipnosis ya bener ya? Hipnosis. Iya, kok bisa tertarik, kok bisa senang dengan itu? Apa alasannya? Oh gitu. Oke. Mengapa saya tertarik dengan hipnosis? Iya. Karena ilmu itu sangat luar biasa. Walaupun tahu gak? Iya, apa tuh? Dulunya pemahaman saya bahwa hipnosis itu haram. Pernah dengar gak bahwa hipnosis itu? Aku pernah baca tuh. Pernah baca. Hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Iya. Ada juga yang mengatakan bahwa hipnosis itu memakai kuasa gelap, mistis, bantuan jin dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu. Pemahaman saya terkait hipnosis itu seperti itu karena dulu saya di pondok Salafiyah, ada guru yang menerangkan tentang itu. Pindah pondok juga, dan ini yang menarik. Seluruh angkatan dari saya SD sampai sekarang ini yang mempelajari hipnosis cuma saya. Cuma Ustadz aja? Cuma saya. Wah, luar biasa ternyata. Jadi agak manusia langka lah saya. Kenapa saya tertarik dengan dunia hipnosis? Karena saya bisa membantu diri saya sendiri. Maksudnya kok bisa kayak gitu? Jadi hipnosis itu bisa digunakan untuk menerapi orang lain dan menerapi diri sendiri. Contoh-contoh gini. Di pesantren dulu, saya itu ketika gak tidur siang, sore atau malamnya itu biasanya saya ngantuk, ya. Kalau nggak ngantuk saya mumet, pusing. Pusing ya? Ya. Itu saya dulu. Nah, setelah saya mempelajari hipnosis, setelah gimana? Ternyata apa yang saya alami dulu ketika tidak tidur siang, kenapa bisa sorenya atau malamnya ngantuk atau pusing? Ternyata itu program yang sudah dibuat oleh lingkungan saya. Lingkungan saya dulu pesantren. Setiap siang ngajarin santrinya harus tidur. Oh gitu. Akhirnya terbentuklah program di pikiran saya. Ketika kamu gak tidur, ini program pikiran saya. Ketika kamu tidak tidur, kamu sore atau malamnya akan pusing. Terbentuklah program di dalam diri saya. Pernah gak mengalami seperti itu? Ya aku sih sering ya, malah setiap hari harus tidur kalau siang-siang itu. Setelah saya belajar hipnosis, saya akhirnya bisa memprogram diri saya sendiri. Pikiran saya program. Diri kita kan, jika saya pikiran program yang sebelumnya, jika saya titik maka saya titik. Diisi yang program saya lama. Jika saya tidak tidur siang, maka saya sore atau malamnya akan pusing atau ngantuk. Itu saya dulu. Setelah saya mengetahui ilmu ini, saya gunakan untuk memberdayakan diri sendiri. Gimana? Jika saya tidak tidur siang, saya akan tetap sehat, bugar. Programnya saya ganti itu. Hanya programnya Tat? Itu program pikiran otak diri apa? kita. Dalam otak kita program. Jadi yang membuat saya ingin memperdalam lagi itu. Seperti ada yang alergi. Itu juga karena program dia sendiri. Ada yang makan udang atau telur tiba-tiba dia gatal-gatal. Itu program yang sudah tertanam dalam dirinya yang dia tidak sadari. Nah, itu bisa disembuhkan insya Allah dengan metode hipnosis. Nah, itu yang pertama, itu bisa memberdayakan diri saya sendiri. Yang kedua, saya bisa membantu orang lain. Bisa menerapi orang lain. Saya kan sekarang juga buka praktek. Jadi sudah legal, sudah mendapat izin dari pemerintah setempat. Dan itu dinaungi oleh Departemen Kesehatan. Contoh begini. Kemarin saya juga pernah nerapi, jadi dia ini sini kayak terasa sakit setelah diterapi. Kemudian saya arahkan, kamu begini. Setelah itu saya ginikan. Nggak ada 10 menit, sakitnya di sini langsung hilang. Oh, berarti otomatis ya, Zat? Karena apa? Sakit itu juga dari pikiran. Kita bisa memprogram. Kalau pikiran sibuk tuh pasti ada-ada aja ya. Iya. Penelitian kan menunjukkan bahwa sakit itu 90% dari pikiran. Coba deh, samain gini, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri ya, tangan kiri. Taruh di pundak sini belakang.
Pijat. Rasanya gimana? Agak keras pijat? Iya. Rasanya gimana? Enak. Itu mengapa? Dari pikiran sini, iya kan? Enak kan? Enak. Itu tandanya banyak pikiran yang terhambat di sini. Ketika kita dipijat, masalah kita jadi lemes. Enak kan? Berarti di sini ya lemahnya. Dari sini turun ke sini. Enak kan dipijat? Iya, enak. Salah satu cara menganalogikan bahwa pikiran itu 90% menyebabkan penyakit. Yang berikutnya, kenapa saya mendalami itu? Karena ilmu ini, hipnosis, sudah dikembangkan bukan hanya di Indonesia, tapi di negara maju seperti Amerika, Inggris, Singapura dan lain sebagainya sudah mengembangkan hipnosis ini. Bahkan ada istilahnya hipnoforensik. Oh, apa itu, Ustaz? Apa itu metode lagi? Hipnosis yang digunakan di kepolisian untuk menangani sebuah kasus. Berarti khusus bagian polisi ya? Iya. Dan lain sebagainya, ada yang digunakan di pendidikan, di rumah sakit juga ada. Iya. Dan lain sebagainya. Berarti jadi banyak ya? Iya. Untuk pemberdayaan diri yang takut pada sesuatu itu juga bisa disembuhkan dengan hipnosis. Ada yang saya terapi. Ini menarik ceritanya. Jadi dia takut makan